warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang stratified random sampling. Yaitu saya Lisa Novianti dan teman saya Keisha Mesya Dekrisa. Yang pertama akan dibacakan oleh Keisha, dipersilahkan. Terima kasih kepada Lisa Novianti. Jadi di stratified random sampling ini kita akan menjelaskan tentang pengertian stratified random sampling. Yang kedua ada jenis teknik random sampling. Yang ketiga ada konsep dasar stratified random sampling. Yang keempat ada kelebihan dan kekurangan stratified random sampling. Yang pertama ada pengertian stratified random sampling. Stratified random sampling merupakan suatu metode dalam penggunaan sampel dilakukan secara acak. Merupakan pengertian singkat dari apa itu random sampling. Dalam prosesnya, setiap anggota populasi yang berpartisipasi memiliki kesempatan sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Banyak yang menyebut jika random sampling merupakan suatu sampel yang cukup ideal dipakai dalam sebuah penelitian. Pengertian random sampling menurut para ahli. Menurut Kerlinger, random sampling adalah metode sekaligus teknik untuk mengambil sesuatu dari semesta atau populasi dengan menggunakan cara tertentu. Metode ini bertujuan agar anggota semesta atau populasi memiliki kesempatan dan peluang untuk dipilih yang sama. Yang kedua, dan menurut Margono, random sampling adalah sebuah teknik yang dipakai untuk memperoleh suatu sampel saat itu langsung yang dilakukan terhadap unit sampling. Setiap unit sampling merupakan unsur dari populasi terpencil untuk bisa mendapatkan peluang yang sama dalam mewakili populasi atau menjadi sampel. Yang kedua ada jenis teknik random sampling. Simple random sampling atau sampel acak sederhana merupakan teknik atau metode yang dipakai dalam pengambilan sampel secara acak berasal dari anggota populasi yang ada. Teknik pengambilan sampel yang satu ini merupakan yang paling sederhana dalam kata lain, proses yang dilakukan untuk pengambilan sampel paling murah. Yang kedua ada stratified random sampling atau sampel acak bersetara. Stratified random sampling adalah cara mengambil sampel dengan memperhatikan strata atau tingkatan di dalam populasi. Dalam stratified data sebelumnya dikelompokkan dalam tingkatan-tingkatan tertentu seperti tingkatan tinggi, rendah, sedang, atau baik. Sampel diambil dari tiap tingkatan tertentu. Yang ketiga ada cluster random sampling atau sampel acak berdasarkan area. Cluster random sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan menggunakan populasi yang tidak berasal dari seorang individu, namun suatu kelompok individu atau cluster. Unit yang dipilih bukan seorang individu, tetapi kelompok berdasarkan area yang sangat cocok digunakan dalam wilayah perkotaan atau sekolah karena populasi yang ada cukup banyak. Yang keempat ada systematic random sampling atau sampel acak sistematis. Systematic random sampling adalah pengambilan sampel dari anggota populasi dengan hanya unsur pertama dari suatu sampel yang sudah dipilih secara acak. Setelah itu unsur-unsur berikut dipilih secara sistematis berdasarkan pola tertentu. Saat melakukan pengambilan sampel secara acak tetapi sistematis harus memperhatikan urutan anggota yang sudah terdaftar agar mendapat kepastian bahwa sampel yang sudah diambil dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir adalah multi-stage sampling atau sampling wilayah bertingkat. Multi-stage sampling adalah jenis teknik pengambilan sampel yang memakai beberapa teknik sampel random sampling secara bersamaan dengan efektif dan efisien saat sedang melakukan penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel wilayah tertingkat. Dalam hal ini peneliti harus sadar bahwa ada beberapa teknik sampling yang berbeda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa Novianti. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Keke, yaitu konsep dasar stratified random sampling. Stratified random sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel dengan memperhatikan suatu tingkat atau setara pada elemen populasi. Elemen populasi dibagi menjadi beberapa tingkatan atau stratifikasi berdasarkan karakter yang melekat padanya. Dalam stratified random sampling, elemen populasi dikelompokkan pada tingkatan-tingkatan tertentu dengan tujuan pengambilan sampel akan merata pada seluruh tingkatan dan sampel mewakili karakter seluruh elemen populasi yang heterogen. Pada umumnya, populasi-populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian lebih cenderung heterogen karena apabila diketahui karakter elemen populasi bersifat homogen, maka prosedur pengambilan sampel tidak perlu rumit. Tidak perlu menggunakan teknik sampel yang sulit dan ukuran sampel diambil cukup sedikit saja. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan stratified random sampling.
Yang pertama ada kelebihan, yaitu satu, memberikan kemudahan administrasi. Suatu badan organisasi membentuk survei dapat berdiri dari kantor ke kantor dengan macam-macam daerah administrasi dengan menjelaskan kepemilikan sah dengan maksud menjadikan organisasi lebih baik dan hasil pekerjaan yang lebih akurat. Yang kedua, dengan karakteristik alami membantu memperbaiki desain sampel. Sebagai contoh, di area dan daerah survei terdapat banyak permasalahan tipe, permasalahan pengambilan sampel di daerah daratan, padang pasir, dan pegunungan yang mempunyai perbedaan jarak tempuh, sehingga hal ini akan menjadi lebih mudah jika tiap-tiap daerah dipisahkan dalam suatu strata. Yang ketiga ada stratifikasi. Secara praktek lebih efektif ketika terdapat nilai-nilai ekstrim dalam populasi yang dapat dibedakan ke dalam strata dengan maksud mengurangi keragaman. Dalam elemen populasi dibagi menjadi beberapa tingkatan atau stratifikasi berdasarkan karakter yang melekat padanya. Dalam stratified random sampling, elemen populasi dikelompokkan pada tingkatan-tingkatan tertentu dengan tujuan pengambilan sampel akan merata pada seluruh tingkatan, dan sampel mewakili karakter seluruh elemen populasi yang heterogen. Pada umumnya, populasi-populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian lebih cenderung heterogen, karena apabila diketahui karakter elemen populasi bersifat homogen, maka prosedur pengambilan sampel tidak perlu rumit. Tidak perlu menggunakan teknik sampel yang sulit, dan ukuran sampel diambil cukup sedikit saja. Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan stratified random sampling. Yang pertama ada kelebihan, yaitu satu, memberikan kemudahan administrasi. Suatu badan organisasi membentuk survei dapat berdiri dari kantor ke kantor dengan macam-macam daerah administrasi dengan menjelaskan kepemilikan sah dengan maksud menjadikan organisasi lebih baik dan hasil pekerjaan yang lebih akurat. Yang kedua, dengan karakteristik alami membantu memperbaiki desain sampel. Sebagai contoh, di area dan daerah survei terdapat banyak permasalahan tipe, permasalahan pengambilan sampel di daerah daratan, padang pasir, dan pegunungan yang mempunyai perbedaan jarak tempuh, sehingga hal ini akan menjadi lebih mudah jika tiap-tiap daerah dipisahkan dalam suatu strata. Yang ketiga ada stratifikasi. Secara praktek lebih efektif ketika terdapat nilai-nilai ekstrim dalam populasi yang dapat dibedakan ke dalam strata dengan maksud mengurangi keragaman dalam strata. Pemisahan dugaan menjadi strata tersendiri dapat dikombinasikan ke dalam dugaan akurat untuk keseluruhan populasi. Nah, selanjutnya ada kelemahan. Yang pertama, kerangka sampel dijadikan acuan pembentukan strata atau acuan penarikan sampel seringkali tidak memuat informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan suatu strata. Sehingga apabila dipaksakan membentuk suatu strata dengan informasi yang tidak cukup lengkap, maka dapat berdampak pada tidak sesuainya strata yang dibentuk dengan tujuan penelitian. Yang kedua ada biaya operasional. Dapat membengkak apabila pembentukan strata bukan mengikuti wilayah geografis, melainkan mengikuti sifat atau karakter lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.